Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang pengukuran beban kerja mental pada perawat di Rumah Sakit XYZ dengan metode NASA TLX dan DROS atau Defense Research Agency Workload Scale. Sebelumnya, perkenalkan, saya Farhan Lugina Ramdhani sebagai moderator, dan selanjutnya ada kawan-kawan saya yang akan menjelaskan materi kali ini, yaitu ada Fikri Hidayat, Edi Junaedi, Abdurrahman Fauzi, Syakir Fauzi, Adam Soleh, Reza Mahendra, dan Taslikin. Tak perlu lama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan yang pertama oleh Fikri Hidayat. Hayu. Beban kerja. Beban kerja merupakan sesuatu yang muncul dari interaksi antara tuntunan tugas-tugas, lingkungan kerja, di mana digunakan sebagai tempat kerja, keterampilan, perilaku, dan persepsi dari kerja. Di sini juga ada faktor eksternal, yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja. Contoh faktor eksternal diantaranya di sini ada 1. Tugas teks, 2. Organisasi kerja, 3. Lingkungan kerja. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa contoh faktor eksternal. Di antaranya, tugas teks terbagi menjadi 2, yaitu tugas yang bersifat fisik dan tugas yang bersifat mental. Tugas yang bersifat fisik, contohnya tata ruang kerja, stasiun kerja, alat sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, dan alat bantu kerja. Sedangkan tugas yang bersifat mental, contohnya kompleksitas pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Kemudian organisasi kerja yang mempengaruhi beban kerja, misalnya lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, sistem pengupahan, kerja malam, musik kerja, tugas, dan wewenang. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi beban kerja seseorang. Sebagai contoh yaitu lingkungan kerja fisik, misal penerangan, kebisingan saat bekerja, getaran mekanis. Kemudian lingkungan kerja kimiawi seperti debu, gas pencemaran udara. Lingkungan kerja biologis, misal bakteri, virus, dan parasit. Dan lingkungan psikologis, misalnya penempatan tenaga kerja. Metode NASA TLX merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melakukan berbagai aktivitas dalam pekerjaannya. Penjelasan indikator beban kerja mental yang diukur diantaranya yaitu tuntutan mental, menggambarkan seberapa besar tuntutan mental yang dibutuhkan untuk melihat, mengingat, dan mencari saat bekerja. Tuntutan fisik, menggambarkan seberapa besar tuntutan fisik yang dibutuhkan saat bekerja. Sebagai contoh aktivitas mendorong, menarik, mengangkat, dan lain-lain. Tuntutan waktu, menggambarkan seberapa besar tuntutan waktu yang dibutuhkan pada saat bekerja. Tingkat performansi, aspek performansi menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan yang dicapai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Beban kerja mental. Pekerjaan yang dikerjakan memiliki beban kerja dengan tingkatan yang berbeda, baik itu beban kerja berat maupun ringan. Beban kerja memiliki 2 jenis, yaitu beban kerja fisik, otot, dan beban kerja mental, otak. Shift kerja. Keranjang
1986 mengatakan untuk melakukan hal ini, para instansi atau perusahaan menerapkan sistem shift pada karyawannya. Shift kerja merupakan pola waktu kerja yang diberikan pada tenaga kerja untuk mengerjakan sesuatu oleh perusahaan dan biasanya dibagi atas kerja pagi, sore, dan malam. Metode Draws. Metode Draws merupakan salah satu dari metode pengukuran beban kerja subjektif, di mana metode lain yang sering digunakan adalah metode SWOT dan NASA TLX. Metode Draws merupakan metode yang cukup sederhana dan sangat mudah dan cepat untuk diaplikasikan jika dibandingkan dengan metode SWOT dan NASA TLX. Penilaian beban kerja terhadap variabel Draws. Pembelian nilai beban kerja terhadap managerial level dan supervisor level untuk setiap variabel Draws. Dimulai dari nilai 0 sampai dengan 100 dalam satuan persen. Tingkatan untuk penilaian beban kerja dibagi menjadi 5 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Sangat rendah, 0% sampai dengan 20%. 2. Rendah, 20,1% sampai dengan 40%. 3. Sedang, 40,1% sampai dengan 60%. 4. Tinggi, 60,1% sampai dengan 80%. 5. Sangat tinggi, 80,1% sampai dengan 100%. Penentuan skor beban kerja. Total skor beban kerja diperoleh dari hasil perkalian antara hasil penilaian beban kerja dengan hasil pembobotan tingkat kepentingan variabel beban kerja. Adapun penentuan skor untuk beban kerja terhadap variabel Draws terdiri dari 3 kategori beban kerja, dimulai dari skor kurang dari sama dengan 40%, yaitu termasuk ke dalam kategori beban kerja under load. Selanjutnya, 40% kurang dari skor kurang dari sama dengan 60%, yaitu termasuk ke dalam kategori beban kerja optimal load. Dan yang terakhir adalah skor lebih dari 60%, yaitu termasuk ke dalam kategori beban kerja overload. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saninten buah saninten dicanda kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Beli parfum masa kini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.